Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 mata kuliah HES di Indonesia 2 dengan anggota kelompok saya sendiri Dede Hamsatun NIM 1219038, Ade Nurrahma NIM 1219039, Muhammad Syarofudin Husain NIM 1219040 dan Septian Lintang Abadi NIM 1219041. Pada video kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai kedudukan OJK sebagai lembaga otoritas pada industri keuangan. Yang mana di sini saya ingin menyampaikan poin yang pertama, yaitu tujuan, tugas, fungsi, dan wewenang OJK. Yang mana menurut Yulia, OJK dalam pembentukannya mempunyai beberapa tujuan guna melaksanakan pengawasan khususnya di sektor jasa keuangan. Berdasarkan pasal 4 Undang-Undang OJK, OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatannya di dalam sektor jasa keuangan. Yang pertama adalah terselenggaranya secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Kemudian yang kedua adalah mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta tujuan yang ketiga adalah mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan penjelasan Pasal 4 Undang-Undang OJK, dengan tujuan ini OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional, antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pasal 4 huruf C yang dimaksud dengan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan keuangan. Kemudian untuk visi OJK sendiri adalah menjadi lembaga pengawas industri jasa keuangan yang terpercaya, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, dan mampu mewujudkan industri jasa keuangan menjadi pilar perekonomian nasional yang berdaya saing global, serta dapat mewujudkan kesejahteraan umum. Terkait hal itu, maka misi OJK itu antara lain yang pertama mewujudkan keterselenggaraannya seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Yang kedua mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil. Serta yang ketiga adalah melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat seperti yang telah saya sampaikan pada tujuan OJK. Kemudian menurut Anissa Afrika Sari, OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap 1. Kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan. Kedua, kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Ketiga, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian. Kemudian dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk melaksanakan tugas pengaturan. OJK juga mempunyai wewenang antara lain 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. Terus yang kedua adalah menetapkan peraturan perundang-undang di sektor jasa keuangan. Kemudian yang ketiga menetapkan peraturan dan keputusan OJK. Yang keempat adalah menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan. Kemudian yang kelima adalah menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK. Kemudian yang keenam adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perihal tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu. Kemudian untuk wewenang OJK yang ketujuh adalah menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola, statur,
pada lembaga jasa keuangan. Yang kedelapan adalah menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengolah, memelihara, dan menata usahakan kekayaan dan kewajiban. Serta yang terakhir, wewenang OJK yang terakhir adalah yang kesembilan, menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengawasan sistem keuangan OJK. Menurut buku 1 OJK 2009 halaman 37 sampai 39, pengawasan sistem keuangan di Indonesia sebelum berdirinya OJK dilakukan oleh berbagai otoritas, yaitu Kementerian Keuangan, Bapepam, LK, dan Bank Indonesia. Sebelum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, izin pembukaan bank dan kantor cabang bank. Setelah mendengar pertimbangan dari Bank Indonesia, dengan demikian perizinan pembukaan bank dan kantor cabang bank dilakukan oleh Kementerian Keuangan, namun pengaturan dan pengawasan industri perbankan dilakukan oleh Bank Indonesia. Selanjutnya, pengawasan perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia melalui perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disahkan pada 10 November 1998 yang mengubah ketentuan mengenai perizinan, bentuk hukum, dan kepemilikan di sektor perbankan, sehingga izin pembukaan bank umum dan BPR menjadi kewenangan Bank Indonesia. Berdasarkan keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1976 tentang pasar modal, Pasal 9, Badan Pelaksanaan Pasar Modal Bapepam merupakan badan yang berada langsung di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Keuangan. Berdasarkan keputusan tersebut, tugas dari Bapepam adalah mengadakan penilaian terhadap perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham-saham melalui pasar modal, apakah telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dan sehat serta baik, menyelenggarakan bursa modal yang efektif dan efisien, terus-menerus mengikuti perkembangan perusahaan-perusahaan yang menjual saham-sahamnya melalui pasar modal. Melalui keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 2019, tugas Bapepam diperluas sehingga melakukan pembinaan pengawasan pula terhadap bursa efek yang diselenggarakan oleh perusahaan persero terbatas swasta. Sebagai persiapan pembentukan OJK tahun 2006, Menteri Keuangan memutuskan Direktorat Jenderal Lembaga Keuangan yang memiliki kewenangan melakukan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan, yaitu di sektor perasuransian, dana pensiun, dan pembiayaan, dan merger dengan Bapepam menjadi Bapepam dan LK. Bapepam dan LK memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Penyusunan peraturan di bidang pasar modal, penegakan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan. Penegakan peraturan di bidang pasar modal, pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan pendaftaran dan badan dan pihak lain yang bergerak di pasar modal. Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi emiten dan perusahaan publik. Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, clearing dan pinjaman, dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian. 6. Penetapan ketentuan akuntansi di bidang pasar, penyimpangan dan penyelesaian pasar modal. 7. Penyiapan perumusan kebijakan yang di bidang lembaga keuangan. 8. Pelaksanaan kebijakan yang di bidang lembaga keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 9. Perumusan standar norma pendoman kriteria prosedur di bidang lembaga keuangan. 10. Pemberian pembimbingan teknis dan evaluasi di bidang lembaga keuangan. Dan 11. Pelaksanaan administrasi badan pengawas pasar modal lembaga keuangan. Tugas pengawas industri atau keuangan non-bank pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan ke OJK pada tanggal 31 Desember 2012, sedangkan pengawasan perbankan tetap ada di Bank Indonesia. Selanjutnya, Saladin Nurrohma akan membahas mengenai pengawasan mikroprudensial OJK. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang OJK, bahwasanya lembaga OJK memiliki kewenangan dalam hal mikroprudensial, sedangkan
BI mengenai makroprudensial akan tetapi berdasarkan pasal 7 dan melihat dari penjelasan dari pasal 7 Undang-Undang OJK belum memberikan atau mencantumkan pemahaman secara komprehensif mengenai pengertian mikroprudensial atau mengenai apa itu mikroprudensial. Dalam hal ini dirasa perlu untuk mengetahui pengertian dari mikroprudensial. Pemahaman mengenai mikroprudensial ini lebih mengarah kepada perkembangan dalam individu lembaga keuangan dengan lebih menaruh perhatian pada problem individual lembaga keuangan untuk melindungi kepentingan para deposan. Selanjutnya, fungsi pengawasan mikroprudensial yang dilakukan oleh OJK terdiri dari yang pertama, pengaturan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Yang kedua, pengawasan terhadap seluruh industri jasa keuangan. Dan yang ketiga, perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial dilakukan secara menyeluruh terhadap perkembangan proses bisnis, governance, dan permodalan. Untuk setiap lembaga jasa keuangan, pengawasan mikroprudensial dapat dilakukan secara langsung dengan mendatangi lembaga jasa keuangan maupun dilakukan secara offset. Perlunya pengawasan onset dan offset tersebut adalah untuk melihat dan memonitor secara langsung kinerja setiap lembaga jasa keuangan, apakah sudah sesuai dan patuh terhadap ketentuan yang dikeluarkan oleh otoritas jasa keuangan. Pengawasan mikroprudensial yang dilakukan secara langsung ke lapangan untuk memastikan bahwa tingkat kesejahteraan suatu lembaga jasa keuangan dapat termonitor, manajemen risikonya berjalan dengan baik, dan kepentingan konsumen terlindungi. Selanjutnya, pengawasan market conduct OJK. Secara harfiah, conduct dapat diterjemahkan sebagai behavior atau perilaku, sehingga market conduct dapat diterjemahkan sebagai pelaku pasar. Pelaku pasar dapat dikategorikan menjadi dua pelaku, yaitu pelaku usaha dan konsumen. Pelaku usaha adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas produksi dari suatu produk, sedangkan konsumen adalah pelaku pasar yang melakukan aktivitas konsumsi dan pemanfaatan suatu produk. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, dikatakan bahwa OJK memiliki peran di bidang yang pertama, pengaturan seluruh sektor jasa keuangan, yang kedua, pengawasan seluruh sektor jasa keuangan, dan perlindungan konsumen jasa keuangan. Tujuan dari pengawasan market conduct adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi pelaku usaha, memiliki budaya dan perilaku yang berorientasi pada konsumen, terus menjamin keseimbangan dan harmonisasi antara kepentingan pelaku usaha dan konsumen. Tujuan dari pengawasan itu ada bagi konsumen juga, yaitu memberdayakan dan melindungi konsumen atau masyarakat melalui peran pelaku usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen atau masyarakat terhadap sektor jasa keuangan. Cakupan pengawasan market conduct yang dilakukan oleh OJK adalah sesuai dengan product life cycle yang mencakup hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, desain produk, ada penawaran produk, ada penjualan produk, ada layanan pasca jual, ada penyelesaian pengaduan atau sengketa. 5. Pelayanan konsumen sektor jasa keuangan. Pengawasan yang dilakukan oleh OJK memiliki tujuan untuk menciptakan lembaga jasa keuangan tumbuh secara stabil dan berkelanjutan, serta tercapainya perlindungan konsumen. Salah satu sarana untuk menciptakan terjadinya keseimbangan antara kepentingan lembaga jasa keuangan dan konsumen adalah dengan tersedianya mekanisme penyelesaian sengketa antara konsumen dengan lembaga jasa keuangan. OJK membuat regulasi mengenai mekanisme penyelesaian sengketa di sektor jasa keuangan berdasarkan pelaksanaan amanah dari pasal 29 huruf C UU OJK, yang mana OJK diberi tugas untuk memfasilitasi
penyelesaian pengaduan konsumen yang beri tugas untuk memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan atau selanjutnya disebut PUJK. Dengan menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan, membuat mekanisme pengaduan, serta memfasilitasi penyelesaian pengaduan tersebut. OJK menyelesaikan pengaduan tersebut sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian pengaduan konsumen pada pelaku usaha jasa keuangan. SEOJK Nomor 2 Tahun 2014. OJK menyelesaikan penyelesaian pengaduan penolakan klaim apabila pihak asuransi tidak memberikan balasan atas pengaduan 20 hari kerja. OJK menyelesaikan penyelesaian pengaduan penolakan klaim apabila pihak asuransi tidak memberikan balasan atas pengaduan tertanggung terhitung 20 hari kerja. Apabila sebelum 20 hari kerja pihak perusahaan asuransi telah melakukan proses penyelesaian pengaduan, maka pihak OJK berwenang untuk melakukan pengawasan. OJK melakukan pengawasan kepatuhan penanggung terhadap penerapan perlindungan konsumen, baik pengawasan secara langsung maupun tidak langsung sebagaimana termakbul dalam pasal 51 POJK nomor 1/2013. Berdasarkan pasal 52 POJK nomor 1/2013, OJK berwenang meminta data dan informasi dari penanggung berkaitan dengan pelaksanaan ketentuan perlindungan konsumen yang dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Penyampaian laporan dilakukan secara manual, yaitu melalui pengiriman laporan secara fisik dan disampaikan secara elektronik melalui sistem pelayanan terintegrasi sektor jasa keuangan. Pelaporan tersebut hanya dapat diakses oleh penanggung dan OJK. Pelaporan yang dilakukan yaitu terkait laporan cara memberikan edukasi, laporan realisasi dari edukasi tersebut, serta pengaduan tertanggung yang sedang diproses atau telah diproses oleh. Dalam hal pengaduan tersebut telah diselesaikan oleh perusahaan asuransi namun pihak tertanggung tidak dapat menerima hasilnya, maka OJK dapat memberikan fasilitas penyelesaian pengaduan tersebut sebagaimana dimaksud pasal 39 ayat 3 POJK nomor 1/2013. Apabila dianalisis berdasarkan pasal 45 POJK nomor 1/2013, OJK melaksanakan proses fasilitasi penyelesaian pengaduan penolakan klaim dilakukan dalam jangka 30 hari kerja sejak tertanggung dan penanggung menandatangani perjanjian fasilitasi. Jangka waktu proses fasilitasi penyelesaian pengaduan terkait penolakan klaim tersebut dapat diperpanjang sampai dengan 30 hari berikutnya berdasarkan kesepakatan tertanggung dan penanggung. Proses fasilitasi tahap awal yang OJK lakukan itu: 1. Melakukan analisis terhadap pengaduan yang diajukan. 2. Mengeluarkan surat disertai dokumen-dokumen apabila pengaduan tidak dapat difasilitasi. 3. Memasukkan hasil analisis ke sistem Customer Relationship Management atau CRM, serta mengeluarkan surat klarifikasi awal apabila pengaduan dapat difasilitasi awal ini langsung dikirimkan kepada penanggung yang mana sifat klarifikasi ini bersifat rahasia agar tidak menurunkan
reputasi dari penanggung. Apabila pengaduan yang difasilitasi tahap akhir oleh OJK namun tidak memenuhi kesepakatan antara kedua belah pihak, maka para pihak dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut melalui pengadilan ataupun di luar pengadilan sesuai kesepakatan para pihak. Pada proses pengadilan ataupun di luar pengadilan, OJK tidak bertanggung jawab terkait kasus tersebut karena telah adanya lembaga OJK tidak bertanggung jawab terkait kasus tersebut karena telah adanya lembaga peradilan atau lembaga BMAI yang berwenang melakukan penyelesaian sengketa tersebut. OJK hanya dapat menjadi saksi maupun ahli apabila ditunjuk oleh lembaga peradilan. Dalam hal ini, OJK hanya memberi saran agar para pihak menyelesaikan melalui BMAI karena biaya yang dikeluarkan relatif lebih murah. BMAI memiliki 3 jenis layanan penyelesaian sengketa, yaitu mediasi, adjudikasi, dan sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.